Semangat pagi di hari Rabu 26 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa jembar dadane. Kalau di bahasa Indonesia kan ungkapan jembar dadane berarti luas dadanya. Dalam peribahasa Indonesia ada istilah hati seluas samudera. Arti ungkapan Jawa jembar dadane adalah orang yang sangat sabar dan tidak mudah marah. Ia mudah memaafkan dan mudah menerima kesalahan orang lain. Kalaupun mengingatkan kesalahan orang lain, ia akan melakukannya dengan cara yang baik, halus, dan sopan. Biasanya, orang yang tidak mudah marah ini juga tidak pendendam. Namun demikian bukan berarti orang yang jembar dadane tidak pernah marah sama sekali. Jikalau menghadapi yang sudah keterlaluan dan kelewatan, biasanya marahnya tak terhingga, ia akan sangat marah. Anggota keluarga Allah, menurut saya, salah satu wujud atau perwujudan dari perutusan Yesus kepada para murid dan pengikutnya adalah kehidupan yang jembar dodo dalam berhubungan dengan siapapun di tengah dunia ini. Terlebih dahulu kita akan memperhatikan leksionari bacaan Injil hari ini. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian kesaksian Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Anggota keluarga Allah, peristiwa perutusan Yesus kepada para murid itu terjadi setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Inilah satu-satunya peristiwa kebangkitan dari antara orang mati yang pernah terjadi, di mana
Yesus mati setelah disesah dan disalibkan. Dan karena kematian Yesus adalah kematian yang tidak seperti umumnya manusia, karena ia mati dalam ancaman dan penyiksaan, maka para murid dan pengikut Yesus pada waktu itu mengalami trauma dan ketakutan yang berlebih. Sehingga mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mengapa? Karena takut kepada orang-orang Yahudi. Kebangkitan Yesus tentu tidak dinyana-nyana, tidak mereka perkirakan dan mengejutkan bagi mereka, sekalipun sebenarnya jauh hari sebelum peristiwa kematian, Yesus sudah menyatakan peristiwa kematian dan kebangkitannya sesudah 3 hari itu. Anggota keluarga Allah, setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada para murid di tempat yang pintu-pintunya tertutup, dikunci. Apa yang Yesus lakukan? Yang pertama kali dilakukan dan dikatakan oleh Yesus saat menampakkan diri kepada para murid adalah dia mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Perkataan Yesus ini diakhiri dengan tanda seru dalam catatan Injil Yohanes. Itu artinya bahwa ini perintah, damai sejahtera bagi kamu. Bukan ungkapan untuk ngeyem hati, bukan ungkapan untuk supaya orang merasa terhibur atau kamuflase yang semu, tetapi perintah agar para murid damai sejahtera. Menurut Alkitab terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5, kalimat tersebut menjadi biarlah kalian merasa tenang hati. Jadi perintahnya kalian merasa tenang hati. Anggota keluarga Allah, kata damai sejahtera adalah kata salam yang biasa dan sering diucapkan, dipakai setiap hari di dalam kehidupan yang diambil dari bahasa Ibrani dengan kata shalom. Adapun arti dasar dari kata shalom adalah ketenangan hati. Maka sangat mungkin salam dengan kata shalom itu, damai sejahtera bagi kamu, dengan nada perintah itu diucapkan oleh Yesus guna memulihkan kondisi traumatik dan ketakutan yang dialami oleh para murid. Jadi para murid yang trauma, para murid yang mengalami ketakutan diberi perintah untuk menenangkan hati. Orang yang sangat ketakutan hanya akan bisa ditolong jika hatinya sudah tenang. Hatinya sudah tenang dulu baru bisa merasakan pertolongan. Orang takut jika hatinya belum tenang akan sangat sulit menerima peristiwa dan realita hidup yang sedang terjadi. Demikian juga para murid tidak akan menerima dan percaya kepada Yesus yang bangkit dan pada waktu itu menampakkan diri kepada mereka sebelum mereka menenangkan hati. Maka kalimat pertama dan yang pertama kali dilakukan Yesus adalah mengucapkan dengan nada perintah saat menampakkan diri, damai sejahtera bagi kamu, atau biarlah kalian merasa tenang hati. Para murid diperintahkan untuk menenangkan hati terlebih dahulu. Anggota keluarga Allah, setelah memberikan perintah agar para murid menenangkan hati, barulah Yesus melanjutkan dengan menunjukkan bukti-bukti atau tanda-tanda peristiwa penyalibannya, yaitu bekas paku di tangannya,
bekas tusukan tombak di lambungnya. Hal ini untuk meyakinkan para murid bahwa yang diucapkan Yesus tentang penderitaan, kematian, serta kebangkitannya adalah sesuatu yang real, nyata, bukan halusinasi, bukan khayalan. Dan ternyata benar, tahapan-tahapan yang dilakukan Yesus untuk meyakinkan para murid itu adalah tepat dan baik. Dengan hati yang tenang, para murid bisa menerima bukti-bukti dari peristiwa penyiksaan dan penyaliban Yesus. Dan itulah yang kemudian membuat para murid menerima peristiwa kebangkitan Yesus dengan sukacita. Mari kita rasakan keadaan yang sangat mudah berubah dalam waktu yang sekejap. Sebelumnya, para murid mengalami ketakutan yang begitu sehingga harus bersembunyi di tempat dengan terkunci rapat semua pintunya. Namun, setelah mereka diberi perintah oleh Yesus untuk menenangkan hati, ditunjukkan bukti-bukti yang dialami Yesus ketika penyaliban dan penyiksaan, mereka berubah menjadi sukacita. Dikatakan dalam ayat 20b, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ada perubahan drastis. Takut menjadi sukacita. Anggota keluarga Allah, namun agaknya Yesus tidak menghendaki rasa sukacita yang berlebihan. Tadi ketakutan yang berlebihan dipulihkan Yesus dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu dalam bentuk perintah, tenangkanlah hatimu. Dan sekarang ketika para murid mengalami sukacita, agar tidak berlebihan sukacitanya ketika menanggapi peristiwa kebangkitan Yesus, ayat 21 memberikan kesaksian, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Atau dengan kata lain, tenangkanlah hatimu. Anggota keluarga Allah, perasaan hati yang berlebihan memang bisa merusak kehidupan. Hanya hati yang tenang yang bisa membangun kehidupan. Jangan perasaan berlebihan, perasaan takut berlebihan, perasaan sukacita berlebihan, dan perasaan apapun yang berlebihan itu ternyata bisa merusak kehidupan. Sehingga yang dibutuhkan hanya ketenangan hati. Damai sejahtera itu ketenangan hati yang diperintahkan oleh Yesus pada waktu itu kepada para murid dan pengikutnya. Dan hati yang tenang inilah yang menurut saya disebut dalam istilah Jawa jembar dadane. Orang yang jembar dadane dalam tanda kutip akan mudah menerima semua keadaan tidak dengan emosi. Perasaan yang berlebihan tadi sebenarnya yang disebut dengan emosi. Orang yang tenang hati akan jembar dadane, dan orang yang jembar dadane akan menerima semua keadaan tanpa emosi, sebagai sesuatu yang real diterima, tetapi kemudian bisa melangkah untuk kehidupan selanjutnya. Coba saja kalau para murid hanya berkutat pada ketakutan yang berlebihan, mereka tidak bisa melanjutkan kehidupan. Demikian juga ketika para murid hanya bersukacita yang berlebihan bertemu Yesus yang bangkit pada waktu itu, tidak ada hal yang bermanfaat yang bisa mereka lakukan. Makanya harus tenang hati, kemudian jembar dadane. Mereka menerima keadaan dengan tanpa emosi. Dan dalam kondisi jembar dadane ini, Yesus memberikan perutusan kepada para murid. Anggota keluarga Allah, perutusan yang diberikan Yesus pun tidak asal dengan memerintahkan pergilah ke suatu tempat, tidak. Yesus memberikan perutusan dengan dasar sabda dan kehendak Allah Bapa sendiri yang jelas. Ayat 21b menyatakan,
sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi dasar perutusan yang diberikan Yesus adalah ketika Yesus diutus Bapa untuk turun ke tengah dunia, menjelma menjadi manusia, menjadi seorang hamba yang paling rendah, kemudian mengalami penderitaan, kematian, disalibkan, namun bangkit lagi. Dan semua itu hanya dijalani Yesus ketika dengan hati tenang dan jembar dadane. Kita bisa membayangkan kalau Yesus tidak tenang hati, Yesus tidak jembar dadane ketika disesah oleh para prajurit, pasti akan membalas. Mana mungkin Yesus yang tidak tenang hati dan tidak jembar dadane bisa memulihkan telinga salah seorang yang menangkap Yesus yang diputuskan oleh Petrus dengan pedangnya. Justru Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu, dan kemudian memasangkan kembali telinga itu kepada orang yang memilikinya. Itu tandanya Yesus tenang hati dan Yesus jembar dadane. Dan para murid pun dipanggil untuk mewujudkan perutusan dalam sikap tenang hati dan jembar dodo. Berdasarkan sabda dan kehendak Allah yang sudah diwujudkan Yesus itu, sebelum perutusan disampaikan, Yesus justru memberikan penguatan, memberikan daya, memberikan kekuatan terlebih dahulu kepada para murid. Ayat 22 memberikan kesaksian, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ada daya kemampuan yang diberikan dulu oleh Yesus kepada para pengikutnya. Barulah kemudian Yesus menyampaikan perutusannya. Isi perutusannya baru dengan gamblang disampaikan Yesus kepada para murid. Anggota keluarga Allah, apa isi perutusan yang diberikan Yesus kepada para murid? Ayat 23 memberikan kesaksian kepada kita, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Anggota keluarga Allah, apa saja yang harus dilakukan oleh para murid berdasarkan perutusan yang telah mereka terima dari Yesus itu membutuhkan hati tenang, dan kemudian dilanjutkan dengan jembar dodo. Jembar dodo memang harus dimulai dengan ketenangan hati dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Jadi para murid hanya bisa mewujudkan pengampunan dosa atau penetapan dosa ketika mereka tenang hati dan jembar dadane. Hanya orang yang tenang hatinya dan jembar dadane yang akan bisa mengampuni orang dan menetapkan dosa seseorang. Tentu perutusan untuk mengampuni dan menetapkan dosa ini tidak bisa dilakukan dengan asal mengampuni atau asal menetapkan dosa begitu saja. Para murid tidak bisa hanya kamu saya ampuni, kamu tidak bisa begitu. Apalagi jika hanya berdasarkan suka dan tidak suka, like and dislike. Tidak bisa. Kalau suka dengan dia ya diampuni, tetapi kalau tidak suka ya tidak usah diampuni. Pengampunan ataupun penetapan dosa yang dikehendaki Yesus ini, yang harus dilakukan oleh para murid di dalam perutusannya, itu terkait dengan pengakuan kesalahan dan pertobatan. Pengampunan dosa harus dilakukan saat orang sudah mengakui kesalahannya dan melakukan pertobatan, bukan berdasarkan suka dan tidak suka. Demikian juga penetapan dosa harus diberikan bagi mereka yang tidak mengakui kesalahan dan tidak melakukan pertobatan, bukan berdasarkan karena suka dan tidak suka.
Orang yang sudah bertobat dan berubah pun, jika dasarnya sudah tidak senang, pasti tidak akan diampuni. Sulit untuk mengampuni itu kalau menggunakan perasaan manusia, karena hanya suka dan tidak suka. Hal ini sama dengan ketika ada seseorang yang tidak suka dengan pemimpin yang bukan pilihannya. Sebaik apapun program dan kerja yang dilakukan oleh si pemimpin, tetap dilihat dengan negatif. Dan semuanya selalu dipandang dengan salah, dipandang sebagai sesuatu yang dirasakan merugikan bagi dirinya. Dengan demikian, pengampunan atau penetapan dosa yang dikehendaki Yesus hanya bisa dilakukan jika seseorang memiliki hati tenang dan jembar dadane. Anggota keluarga Allah, perutusan dari Yesus untuk mengampuni ataupun menetapkan dosa ini sebenarnya tidak hanya diberikan kepada para murid pada waktu itu saja, melainkan juga kepada semua orang percaya sampai saat ini, termasuk kita, anggota keluarga Allah, termasuk saya, ibu, bapak, dan saudara semua sebagai anggota keluarga Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Yesus Kristus karena kita mengakui kesalahan kita dan kita mau bertobat, berbalik, percaya kepada Dia. Maka kita pun punya tugas untuk mengampuni. Demikian juga Yesus melakukan penetapan dosa bagi orang-orang yang tidak mau percaya, yang tidak mau mengakui kesalahan, apalagi bertobat untuk berbalik kepada Allah. Hanya merasa diri paling benar dengan keakuan manusia. Untuk itu, marilah sebagai anggota keluarga Allah kita selalu belajar untuk tenang hati, seperti perintah Yesus kepada para murid pada waktu itu, damai sejahtera bagi kamu. Atau biarlah hati kalian tenang dulu. Kita diperintahkan untuk tenang hati dulu, dan kemudian kita lanjutkan di dalam kehidupan dengan dodo jembar. Karena kita menerima segala keadaan berdasarkan sabda dan kehendak Allah, bukan berdasarkan perasaan kita suka dan tidak suka. Jangan pernah melakukan segala sesuatu berdasarkan suka dan tidak suka terhadap siapapun dan terhadap apapun. Karena hal tersebut akan menyulitkan kita untuk mewujudkan perutusan yang diberikan Yesus. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, sadar diri ketika kita menerima perutusan dari Allah untuk mengampuni dan menetapkan dosa, bukan berdasarkan perasaan hati kita suka dan tidak suka, apalagi perasaan hati yang berlebihan. Kita butuh tenang hati, kita butuh jembar dodo. Mari kita memohon kepada Yesus, kita memohon kepada Allah untuk diberi kekuatan. Di dalam doa syukur dan doa syafaat bersama kita memohonnya. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda kepada kami, mengingatkan kami atas perutusan yang harus kami jalankan, di mana kami harus mengampuni kepada setiap orang yang sudah mengakui kesalahannya dan melakukan pertobatan, ataupun kami harus menetapkan dosa dan kesalahan orang-orang yang tidak mengakui kesalahan dan tidak melakukan pertobatan. Kami mewujudkan perutusan bukan karena perasaan senang tidak senang kami. Kami mewujudkan perutusan bukan karena kami menjadi orang yang paling hebat ataupun kami sudah diampuni terlebih dahulu oleh Yesus. Bukan. Namun kami mengampuninya dengan ketenangan hati, dengan jembar dodo yang telah Yesus ajarkan, teladankan, dilakukan di dalam kehidupan. Apapun aktivitas kami hari ini sepenuhnya kami aturkan dengan segala kondisi dan keadaan yang sulit sekalipun. Bahkan ketika kami mengalami kelemahan ragawi, hal yang sulit kami terima, biarlah kami belajar untuk tenang hati dan jembar dodo menerima keadaan kelemahan ragawi ini, sehingga kami boleh melakukan perutusan dari Yesus. Saat ini kami boleh tetap berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, semua komponen bangsa dan negara ini, tokoh masyarakat, tokoh agama,
dan semua yang ada, termasuk para medis yang sedang bekerja menjadi garda depan penanganan pandemi saat ini. Kasih kuasa-Mu nyata bagi semuanya. Bangunan kehidupan kerukunan bagi bangsa dan negara kami, toleransi, biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa sepenuhnya. Gereja-gereja Tuhan panggil untuk menjadi pionir, mewujudkan kehidupan di dalam perutusan, pengampunan dan penetapan dosa menjadi bahan dasar ketika membangun kerukunan dan toleransi. Biarlah kasih-Mu yang nyata. Itu doa-doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, semua komponen bangsa dan negara ini. Di dalam Kristus kami boleh berdoa dan mengaturkan semuanya. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan tetap tenang hati seperti yang diperintahkan Yesus, kita memiliki dodo yang jembar di dalam menjalani kehidupan, mewujudkan perutusan untuk mengampuni dan menetapkan dosa berdasarkan sabda dan kehendak Allah. Menerima berkat Tuhan bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan perutusan yang diberikan Yesus. Amin.